Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hormon poliamin, yaitu pada mata kuliah fitohormon yang mana dosen pengampunya adalah Ibu Sa'diatul Fuadiyah, SPD, MPD. Anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Muhammad Hamim Abdullah, dengan NIM 21031080. Yang mana topik pembahasannya yaitu yang pertama ada struktur hormon poliamin, yang kedua biosintesis atau pembentukan hormon poliamin, yang ketiga cara kerja hormon poliamin, kemudian yang keempat peranan hormon poliamin dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama hormon poliamin, yang mana hormon poliamin itu sendiri adalah senyawa organik yang berperan penting dalam berbagai proses biologis pada organisme, termasuk pertumbuhan sel, diferensiasi, dan proliferasi. Poliamin yang umum dalam sistem biologis meliputi putresin, spermidin, dan juga spermin. Mereka terlibat dalam regulasi stabilitas DNA sintesis protein. Mereka terlibat dalam regulasi stabilitas DNA, sintesis protein, dan fungsi membran sel. Selanjutnya yaitu struktur hormon poliamin. Poliamin itu sendiri adalah senyawa organik kecil yang mengandung dua atau lebih gugus amino. Struktur dasar poliamin terdiri dari rantai karbon dengan gugus amino, yaitu min NH2 yang terikat pada rantai tersebut. Poliamin yang umum dalam sistem biologis termasuk putresin, spermidin, dan juga spermin. Selanjutnya yaitu struktur hormon poliamin. Yang pertama yaitu putresin atau C4H12N2. Putresin adalah poliamin paling sederhana dengan dua gugus amino. Yang kedua spermidin atau C7H19N3. Spermidin memiliki tiga gugus amino dan merupakan prekursor untuk spermin. Yang ketiga spermin atau C10H26N4. Spermin memiliki 4 gugus amino dan merupakan poliamin yang lebih kompleks. Di sini kita dapat melihat struktur daripada hormon poliamin, yaitu spermidin, spermin, dan juga putresin. Selanjutnya yaitu biosintesis hormon poliamin. Biosintesis poliamin adalah proses biokimia yang mengubah prekursor asam amino menjadi poliamin melalui serangkaian reaksi enzimatik. Poliamin utama yang terlibat dalam proses ini adalah putresin, spermidin, dan juga spermin. Selanjutnya jalur biosintesis poliamin. Yang pertama yaitu pembentukan putresin. Yang pertamanya arginin menjadi ornitin. Enzimnya itu arginase, reaksinya adalah arginin dihidrolisis menjadi ornitin dan juga urea. Dengan reaksi kimianya arginin plus H2O menghasilkan ornitin plus urea. Kemudian ornitin menjadi putresin. Enzimnya yaitu ornitin dekarboksilase atau ODC. Reaksinya yaitu ornitin didekarboksilasi menjadi putresin, yang mana reaksi kimianya yaitu ornitin menghasilkan putresin plus CO2. Kemudian yang kedua pembentukan spermidin, yaitu putresin menjadi spermidin. Enzimnya ya adalah spermidin sintase, prekursor tambahannya adalah S-adenosilmetionin dekarboksilase atau DCSAM. Kemudian reaksinya yaitu putresin menerima gugus aminopropil dari DCSAM untuk membentuk spermidin, di mana reaksi kimianya adalah putresin plus DCSAM menghasilkan spermidin plus MTA atau metilthioadenosin. Kemudian yang ketiga pembentukan spermin, yang mana spermidin menghasilkan spermin. Enzimnya yaitu adalah spermin sintase, prekursor tambahannya adalah seperti yang tadi atau disebut dengan DCSAM. Reaksinya adalah spermidin menerima gugus aminopropil dari DCSAM untuk membentuk spermin, di mana reaksi kimianya adalah spermidin plus DCSAM menghasilkan spermin plus MTA atau metilthioadenosin. Kemudian diagram biosintesis hormon poliamin, yaitu yang pertama arginin atau arginase, selanjutnya itu ornitin atau ornitin dekarboksilase, kemudian putresin atau spermidin sintase, kemudian spermidin atau spermin sintase, kemudian menghasilkan spermin. Selanjutnya yaitu cara kerja hormon poliamin.
Yang pertama itu pertumbuhan dan perkembangan. Poliamin seperti putresin, spermidin, dan spermin berperan dalam merangsang pembelahan sel, pemanjangan sel, dan diferensiasi sel. Mereka mempengaruhi ekspresi gen yang terkait dengan siklus sel dan sintesis protein, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kedua, respons terhadap stres lingkungan. Poliamin membantu tanaman mengatasi berbagai jenis stres lingkungan seperti kekeringan, salinitas, dan suhu ekstrim. Mereka melindungi membran sel, protein, dan asam nukleat dari kerusakan oksidatif dengan menginduksi enzim-enzim antioksidan. Poliamin juga memodulasi sinyal stres dan meningkatkan toleransi tanaman terhadap kondisi lingkungan yang merugikan. Selanjutnya yang ketiga, regulasi metabolisme. Poliamin berperan dalam berbagai jalur metabolisme pada tumbuhan. Mereka mempengaruhi biosintesis dan degradasi protein, serta metabolisme nitrogen dan karbon. Poliamin juga terlibat dalam regulasi enzim yang berfungsi dalam siklus Krebs dan fotosintesis. Yang keempat, pembentukan bunga dan buah. Poliamin memainkan peran penting dalam pembentukan bunga dan buah. Mereka mempengaruhi proses embriogenesis somatik dan organogenesis yang penting untuk memproduksi tanaman. Poliamin meningkatkan pembentukan bunga, perkembangan buah, dan pematangan biji. Yang kelima itu sintesis dan fungsi asam nukleat. Poliamin berinteraksi dengan DNA dan RNA, membantu menjaga stabilitas struktur asam nukleat dan meningkatkan aktivitas transkripsi dan translasi. Ini penting untuk sintesis protein dan ekspresi gen yang tepat selama pertumbuhan dan respon terhadap stres. Yang keenam, yaitu modulasi sinyal hormon lain. Poliamin berinteraksi dengan hormon tumbuhan yang lain, seperti auksin, sitokinin, dan juga etilen. Mereka memodulasi sinyal hormon ini dan mempengaruhi berbagai proses pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya, poliamin dapat meningkatkan efek auksin dalam pemanjangan sel atau mengurangi efek etilen dalam pematangan buah. Selanjutnya adalah peranan hormon poliamin dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Poliamin adalah senyawa organik yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang mana berikut ini adalah beberapa peran utama poliamin dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama yaitu pembelahan sel dan pertumbuhan sel. Pada pembelahan sel, poliamin seperti putresin, spermidin, dan spermin mempengaruhi siklus sel dengan meningkatkan aktivitas enzim yang terlibat dalam pembelahan sel, seperti ornitin dekarboksilase atau ODC. Selanjutnya, pada pertumbuhan sel, poliamin berkontribusi pada pemanjangan sel dan dengan mempengaruhi ekspresi gen yang terkait dengan pertumbuhan sel dan sintesis dinding sel. Mereka juga membantu menjaga keseimbangan ion dalam sel yang penting untuk turgor sel dan pemanjangan. Kemudian yang kedua ada regulasi gen dan sintesis protein. Pada ekspresi gen, poliamin dapat mempengaruhi ekspresi gen dengan berinteraksi dengan DNA dan RNA, serta dengan memodulasi aktivitas transkripsi dan translasi. Mereka meningkatkan stabilitas struktur asam nukleat dan mempercepat proses transkripsi dan juga translasi. Selanjutnya adalah pada sintesis protein. Poliamin berperan dalam stabilisasi ribosom dan mendorong efisiensi translasi yang penting untuk sintesis protein yang optimal. Yang ketiga yaitu pembentukan bunga dan buah. Induksi pembuangan. Poliamin terlibat dalam induksi pembuangan dengan memodulasi jalur sinyal hormon lain seperti auksin dan giberelin. Mereka membantu dalam pembentukan bunga dan meningkatkan aktivitas enzim yang diperlukan dengan pembungaan. Kemudian pada perkembangan buah, poliamin berkontribusi pada perkembangan dan pematangan buah dengan mempengaruhi sintesis etilen dan hormon lainnya yang mengatur proses ini. Yang keempat yaitu respon terhadap stres lingkungan. Yang pertama, stres abiotik. Poliamin membantu tanaman mengatasi stres lingkungan seperti kekeringan, salinitas, dan suhu ekstrim dengan meningkatkan aktivitas enzim antioksidan, menjaga integritas membran sel, dan mengurangi kerusakan oksidatif. Kemudian yang kedua, pada stres biotik, poliamin ini juga membantu tanaman dalam pertahanan terhadap patogen dengan memperkuat dinding sel dan meningkatkan produksi senyawa pertahanan. Yang kelima yaitu regenerasi dan kultur jaringan. Pada regenerasi tanaman, poliamin ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi regenerasi tanaman dari potongan jaringan di dalam kultur jaringan. Mereka membantu dalam proses embriogenesis somatik dan juga organogenesis. Yang kedua yaitu kultur in vitro.
Poliamin digunakan dalam media kultur untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan eksplan, serta untuk menginduksi pembentukan akar dan juga tunas. Yang keenam yaitu sintesis dan fungsi asam nukleat. Stabilitas DNA dan juga RNA, yang mana poliamin meningkatkan stabilitas struktur DNA dan RNA, yang penting untuk replikasi DNA atau sintesis RNA. Mereka juga berperan dalam perbaikan DNA dan mencegah kerusakan asam nukleat selama stres oksidatif. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hormon poliamin. Atas salah dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.